Dul, lu kemana itu, Dul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam, yang senantiasa memberikan kita kesehatan. Dan tak lupa, salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan Nabi akhir zaman dan penutup dari para nabi-nabi terdahulu. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir. Kami dari Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, pada hari ini akan melaksanakan kegiatan PKM, yang mana jika diartikan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya Muhammad Husni Basyari selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada kali ini. Topik pembahasan yang akan kita bahas adalah lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Yang mana di sini kita memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama, hadis dan syarah tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Dan yang kedua, penjelasan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan lockdown. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya kita membacakan suratul Fatihah agar diskusi pada kali ini bisa berjalan dengan lancar. Ala hadziniyah wa ala kulli ma nawahus sholihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, untuk materi yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh sahabat rahmatullah, kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, penjelasan yang pertama saya akan jelaskan, yaitu penjelasan yang dimaksud tentang lockdown. Lockdown dapat berarti penutupan atau akses dari dalam maupun luar. Lockdown menjadi sebuah protokol darurat yang biasanya hanya dapat ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Kata ini juga bisa digunakan dalam arti melindungi orang, masyarakat, dan para kaum muslimin dan muslimat di daerah masing-masing dan dalam segi fasilitas gitu. Lockdown adalah sebuah perintah yang resmi dikeluarkan oleh regulator pemerintah untuk mengendalikan pergerakan orang ataupun kendaraan dalam suatu wilayah karena adanya situasi yang urgent ataupun sangat berbahaya itu. Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat dipahami, yaitu istilah lockdown dapat merupakan sebuah paket kebijakan pengamanan terhadap sebuah ancaman dalam suatu daerah gitu. Karena suatu daerah ini terpapar sebuah virus. Kalau tahun-tahun ini kan sebuah virus COVID-19 ataupun virus yang lainnya. Baik, seperti yang dituliskan ataupun dikatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, yaitu Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Ibn Shihab an Abdullah bin Amir anna Umar kharaja ila Syam falamma kana bisargha balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bisyam fa akhbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi
Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu, rawahul Bukhari. Yang artinya menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sark, saat itu Umar mendapatkan kabar bahwa adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan kepada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan keluar, jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5730. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang syarah-syarah hadis. Seperti yang dikatakan atau yang disampaikan oleh menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar sebuah virus, ataupun taun, ataupun sebagainya, agar dia kembali pulang. Hal ini bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, ataupun melainkan sebuah pencegahan atau agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi suatu wilayah terdapat wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram. Maka dibolehkan datang di wilayah terpapar bagi orang yang kuat ataupun tawakal keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu ada juga yang dapat disampaikan dalam hadis, terdapat larangan seseorang yang berada di dalam suatu wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut, namun para ulama berselisih pendapat mengenai maksud dan larangan tersebut. Sebagaimana dari mereka membolehkan keluar dari suatu wilayah yang terpapar wabah ataupun virus, sebagaimana ada yang memberikan hukum makruh, tidak mengharamkan, namun pada pendapat ini ditentukannya kelompok ulama yang mengharamkan keluar dari suatu wilayah terpapar wabah ataupun virus. Larangan dalam hadis sudah sangat jelas, sudah sangat terpapar, makruh hukumnya. Inilah pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam penjelasan hadisnya. Lalu yang selanjutnya ada yang kuat, yang memperkuat gitu. Memperkuat diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu taun? Taun adalah kelenjar, seperti kelenjar unta. Barang siapa yang berdiam diri di dalamnya, ibarat orang yang syahid. Dan barang siapa yang lari darinya, ibarat lari dari medan perang. Nah, yang ketiga ada juga nih, para ulama menyebut beberapa hikmah dari larangan keluar dari sebuah daerah atau wilayah yang terpapar COVID ataupun virus yang lainnya. Di antaranya jika seseorang tersebut, orang-orang di antaranya berturut-turut pergi dalam keluar, meninggal, nggak ada seling gitu, wilayah itu, maka yang tidak biasa keluar karena sakit atau sebab lainnya, tidak ada orang yang mengurus hajat mereka, andaikan diwajibkan keluar di wilayah terpapar, maka akan keluar hanya orang yang kuat lagi mampu. Hal itu tentu akan menghancurkan hati orang-orang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari menggadaikan yang dilarang, seperti orang yang keluar akan berkata, saya tidak tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Dan orang yang tinggal akan berkata, andainya saya keluar, tentu saya akan selamat. Mungkin dari syarah-syarah tersebut ataupun riwayat hadis yang disampaikan imam-imam guru-guru kita semua, seperti inilah nilai yang bisa kita ambil. Baik, selanjutnya
nilai-nilai pembelajaran yang dapat dijelaskan oleh kawan kita. Baik, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yang telah disampaikan oleh Saudara Rahmatullah, yaitu Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekankan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa lainnya itu menyelamatkan dari kematian. Adapun keluar untuk kebutuhan mendesak seperti berobat, maka diperbolehkan untuk keluar. Baik, terima kasih. Moderator, masuk. Terima kasih kepada sahabat Rahmatullah yang telah menyampaikan materinya. Lanjut materi yang selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh Abdurrahman Wahid. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi yang kedua. Materi yang kedua tentang lockdown. Saya akan menjelaskan tentang ayat yang bersangkutan dengan lockdown wilayah saat terjadi wabah. Dalam ayat Al-Bukhari yang di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Nah, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kamu memperhatikan, yakni mendengar kisah orang-orang yang keluar dari kampung halamannya. Sedangkan jumlahnya ribuan karena apa? Mereka ini karena mereka takut mati. Padahal Rasulullah SAW melarang seorang untuk keluar dari daerah yang terjangkit wabah penyakit. Lalu apabila Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian, maka isolasi atau lockdown diberlakukan saat terjadi wabah penyakit menular di sebuah wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi penularan penyakit. Seperti dalam sabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yakni jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya.
Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka tinggalkanlah tempat itu. Demikian yang saya bisa paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Abdurrahman Wahid yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan sebutkan nama. Ya, silahkan kepada teman-teman. Izin Bang bertanya. Perkenalkan, nama saya Jujun Junaidi. Saya mau bertanya. Pertanyaannya langsung dibacakan aja ini. Boleh. Baik, pertanyaannya apakah lockdown saat ini atau lockdown tersebut yang saat ini dilakukan oleh pemerintah memberikan hasil yang signifikan dalam penghapusan wabah? Lalu seiring berjalannya ini kan banyak ya manusia-manusia yang lain yang memang tidak dapat mematuhi aturan. Nah, bagaimana responnya atau bagaimana respon bagi kita sebagai umat muslim menanggapi orang-orang yang memang sulit untuk diatur gitu. Itu Bang pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Juju. Selanjutnya, barangkali ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bang. Perkenalkan, nama saya Linda Priani. Pertanyaannya, saat diterapkannya lockdown wilayah, otomatis aktivitas semua warga atau masyarakat kan terbatas, apalagi dalam hal perekonomian yang terus menurun. Upaya apa yang harus dilakukan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan? Terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ini langsung dibacain? Iya, mangga. Boleh. Saya Cucu Nur Samsi, izin bertanya. Apa efek pola ibadah masyarakat akibat lockdown di beberapa wilayah? Apa tanggapan dan responsif kalian sebagai mahasiswa akan hal tersebut? Terima kasih. Baik. Baik ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin 3 saja pertanyaan yang akan dikelola. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh Jujun. Apakah lockdown tersebut memberikan hasil yang signifikan dalam penghapusan wabah? Bagaimana responnya kita sebagai umat muslim menanggapi orang-orang yang memang sulit untuk diatur? Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Ayu. Saat diterapkan lockdown, wilayah otomatis aktivitas semua warga atau masyarakat terbatas, apalagi dalam perekonomian yang terus menurun. Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah agar ekonomi masyarakat tetap berjalan? Kemudian pertanyaan yang terakhir yang dilontarkan oleh Cucu, pertanyaannya, efek pola ibadah masyarakat akibat lockdown di beberapa wilayah. Apa tanggapan dan responsif kalian sebagai mahasiswa akan hal tersebut? Ya, kepada pemateri, silakan untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kawan-kawan. Silakan. Mau Adul dulu apa Ahmad dulu yang jawab? Ahmad aja dulu. Siap. Baik. Tadi saya sedikit ulas jawab pertanyaan oleh Jujun ya. Apakah lockdown tersebut memberikan hasil yang signifikan dalam penghapusan wabah?
bagaimana respon bagi kita sebagai umat Islam untuk menanggapi orang-orang yang memang sulit untuk diatur ketika lockdown pandemi ini. Seperti buku yang saya baca, yang akan saya berikan kepada sahabat Juju, yaitu kita sebagai seorang muslim, kaum muslimin dan muslimat, umat muslim, dan seluruh literatur, perlu kita ketahui, literatur pemerintahan sudah menetapkan sebuah keputusan ataupun peraturan yang ditetapkan melalui menteri-menterinya. Membicarakan hal ini, oleh karena itu pemerintah, Kementerian Kesehatan telah diinstruksikan oleh Presiden kita Joko Widodo untuk memberikan instruksi kepada seluruh masyarakat, baik kaum yang di pelosok-pelosok, untuk mengikuti aturan tersebut. Aturannya apa? Yaitu mematuhi protokol-protokol pencegahan virus pandemi ataupun virus yang lain, seperti tahun-tahun ini yang kita alami. Salah satunya dengan karantina mandiri. Namun seiring berjalan waktu, adanya protokol ini tidak lagi ampuh dan membuat seluruh masyarakat menjadi patah atau tidak patuh sama peraturan gitu. Tidak patuh kepada aturan kesehatan Kementerian Kesehatan. Bahkan mereka pun sampai sudah mudik pulang kampung duluan, balik ke halamannya masing-masing. Meskipun pemerintah telah menyuarakan agar tidak mudik ataupun mudah diatur lah gitu. Untuk menghentikan, memutuskan rantai penularan virus. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa ataupun agent of perubahan, agent of control, penyampai lidah masyarakat, mengajak sama-sama melakukan ikhtiar. Kenapa? Karena pandemi ini ataupun virus ini tidak semata-mata hanya kena sendiri gitu, kena sorangan. Tetapi kita semua harus membutuhkan transmisi penyebaran virus. Dengan apa? Dengan sistem lockdown mandiri yang sudah dibuat oleh kementerian, yang diberikan oleh Presiden langsung. Nah, lalu pemerintah juga memberikan seperti fasilitas, baik dari fasilitas pendidikan, kesehatan, keamanan, seperti yang kita pernah dapat gitu. Nah, mudah-mudahan dengan upaya kita ini, sama-sama ikhtiar untuk mengajak semua kawan-kawan untuk memutus rantai penularan virus, maka kita harus sama-sama melakukan ataupun bekerja sama memutuskan rantai tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada kita. Mungkin itu saja ya. Gimana? Kira-kira saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya jawabannya, Saudara Rahmatullah. Bagaimana sahabat Satri, Jujun, jawabannya? Ya, baik. Terima kasih kepada moderator dan pemateri. Saya rasa jawabannya cukup dan kena juga. Ya, semoga tadi doa yang disampaikan pemateri kita aminkan bersama-sama. Terima kasih pemateri serta moderator yang bertugas hari ini. Baik, sama-sama sahabat Juju. Saya sehat selalu ya. Izin menambahkan boleh nggak sedikit? Bagaimana moderator? Boleh. Silakan. Oke, saya mau menambahkan sedikit saja, ini menurut pendapat saya. Apakah lockdown, tadi pertanyaannya, apakah lockdown yang sudah diterapkan oleh pemerintah ini sudah berjalan dengan efektif seperti itu ya? Menurut saya, lockdown ini memang betul sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah melakukan lockdown, karena jangankan dari segi medis,
dari segi Islam saja, menurut Islam saja ini ternyata sudah dikatakan dalam hadis. Ternyata memang sudah ada anjurannya dari Rasul bahwa kalau misalkan terjadinya wabah, kita tidak boleh mendatangi tempat tersebut, atau ketika wabah tersebut ada di tempat kita berada, maka kita tidak boleh keluar. Nah, kemudian berbicara tentang efektif atau tidaknya, terus juga tadi disampaikan bagaimana menanggapi orang-orang yang sulit sekali mengikuti aturan pemerintah seperti itu. Walaupun Indonesia ini mayoritas adalah beragama Islam seperti itu, seorang Muslim, tetapi Indonesia ini merupakan negara yang berasaskan Pancasila. Jadi segala keputusan itu ditetapkan kepada pemerintahan. Itu salah satunya adalah berdasarkan petunjuk presiden lah seperti itu. Nah, jadi walaupun kita ini sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya, karena kita ini adalah seorang Muslim yang berbangsa Indonesia, maka sudah seharusnya kita mematuhi aturan pemerintah, selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syara dan ya sebagaimana mestinya seperti itu. Jadi suatu keputusan pemerintah itu bisa dikatakan efektif apabila dilakukan bersama-sama. Tidak hanya jadi ya akan sia-sia saja kalau misalkan pemerintah menetapkan suatu aturan, tetapi oleh masyarakatnya tidak digugu. Masyarakatnya ya tidak sama sekali antusias. Ya peraturan akan hanya menjadi peraturan, gitu. Tidak akan ada hasilnya. Jadi di dalam pelaksanaan lockdown ini harus adanya kerjasama, entah itu dari pemerintah, entah itu dari ahli-ahli medis, terutama kita sebagai masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh ya. Lilim. Terima kasih Lilim yang sudah menambahkan. Lanjut, pertanyaan yang selanjutnya. Silahkan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cucu ya. Efek pola ibadah masyarakat akibat lockdown di beberapa wilayah. Apa tanggapan dan responsif kalian sebagai mahasiswa akan hal tersebut? Baik, saya akan menjawab. Menurut Sekretaris Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 1, Asrorun Ni'am Soleh, membuka konvensi pres dengan meningkatkan agar umat Islam lebih khusyuk beribadah di rumah, memperbanyak munajat dan juga setiap kali ibadah salat fardu diselingi doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh khusyuk. Ia juga kembali mengingatkan agar umat Islam mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh dan beribadah. Nah, efek pola ibadah masyarakat karena lockdown menjadi berubah karena tidak terjadi seperti biasanya yang tadinya salat berjamaah rapat dengan saf dan barisan sekarang menjadi renggang dengan landasan takut kena virus corona. Nah, sekian yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya kepada sahabat Adul yang sudah menjawab pertanyaan dari Cucu. Bagaimana Cucu? Jawabannya? Puas? Puas. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan yang terakhir. Silakan pemateri untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebuah pertanyaannya ini sungguh sebuah kebijakan yang miris untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Perlu kita ketahui, saya ulang dulu pertanyaan ini dari sahabat Linda. Itu saat diterapkannya lockdown wilayah
otomatis keaktifan semua warga ataupun masyarakat terbatas, apalagi dalam segi perekonomian yang terus-menerus upaya apa yang harus kita lakukan dari pemerintah agar perekonomian masyarakat tetap terjalan ataupun stabil ya, yang seperti kita ketahui. Seperti yang saya ketahui dalam Undang-Undang Indonesia itu, pemerintah memberikan ataupun memberikan kemudahan gitu. Memberikan kemudahan melalui caranya nih ya, caranya satu, pemerintah memberikan kemudahan melalui aktivitas ataupun mengaktifkan UMKM masyarakat ataupun Homade cipta karya tangan sendiri dari rumah untuk membangkitkan perekonomian masyarakat kembali. Agar apa? Agar yang tadinya kita sulit untuk mencari rezeki saat pandemi ataupun lockdown, nah, pemerintah memberikan instruksi tersebut. Nah, seperti contoh ayam serundeng Babeh Nur misalkan. Nah, ataupun wedang susu. Nah, itu kan salah satu langkah ke depan untuk mengcounter supaya apa? Supaya ketika kita dilanda pandemi ataupun lockdown, kita sudah mempunyai protek duluan. Dengan apa? Dengan kita mempunyai usaha-usaha ataupun UMKM tersendiri seperti itu. Nah, dan lalu yang kedua, dalam undang-undang juga pemerintah memberikan keringanan kepada seluruh masyarakat. Berupa apa? Satu, pemerintah memberikan keringanan ataupun dalam membayar pajak. Nah, sementara ini kan pajak PBB, pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, segala macam itu yang mencekik seluruh masyarakat dari ujung ke ujung ya. Nah, ketika lockdown pandemi menyerang, nah pemerintah menggasrut supaya apa? Supaya masyarakat tidak tersulitkan. Nah, pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan seperti seperti yang saya paparkan tadi materi pertama ya, memberikan bantuan dari segi pendidikan, segi perekonomian, segi ibadah, segi finansial, segi kesehatan melalui menteri-menterinya. Baik, cara yang pertama kan satu tadi tuh, membangkitkan produk UMKM masyarakat agar membangkitkan perekonomian. Dan cara kedua yaitu pemerintah sudah dijelaskan oleh pemerintah dalam undang-undang, pemerintah memberikan kemudahan dalam keringanan membayar pajak. Karena di bumi ini kita hidup tidak semesta-mesta gratis. Toh wayana pipis juga bayar 2.000. Pemerintah juga memberikan keringanan. Agar apa? Agar saat pandemi ini masyarakat tidak tercekik oleh kemerosotan sebuah lockdown ini, sebuah virus. Nah, masuk ke 3 yaitu pemerintah memberikan bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan kesejahteraan, finansial. Dari 4 ini, pemerintah melalui menteri-menterinya, melalui Satgas, yaitu agar apa? Agar seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke mendapatkan keringanan ataupun kemudahan. Mungkin seperti itu, sahabat. Siapa tadi yang bertanya? Linda ya. Ketika kita sudah tahu ataupun ada celah, nah kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, sebagai
penyampai lidah masyarakat, sampaikan saja kepada pejabat-pejabat yang terdekat berupa RT, RW, kepala desa, agar apa? Agar bantuan tersebut tersampaikan kepada desa tersebut. Oke, mungkin itu saja. Cukup. Baik, dilanjut kepada moderator. Terima kasih kepada sahabat Omat yang sudah jelas gitu ya, menjawab pertanyaan dari saudara Ayu. Bagaimana Ayu? Bisa dimengerti? Bisa Bang, terima kasih. Oh iya. Dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua dan bisa ditarik kesimpulan oleh sahabati Arum Nurul Ajijah, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulannya, kegiatan lockdown sudah dianjurkan oleh Nabi di saat terjadinya wabah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk memasuki wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk yang wilayahnya terpapar untuk keluar dari wilayahnya, agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan virus. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan ikhtiar secara maksimal untuk memutuskan transmisi penyebaran virus dengan sistem lockdown. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta dijauhkan dari berbagai penyakit. Adapun kesimpulan dari diskusi hari ini, berdasarkan teman-teman yang sudah dibahas sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa sikap keberagaman masyarakat muslim di masa pandemi COVID-19 terbagi dua. Pertama, terkait ibadah-ibadah yang memang harus dilakukan secara bersama-sama atau jamaah dan tidak bisa ditunda seperti sholat Jumat dan sholat Idul Fitri. Partisipasi mereka masih tetap tinggi. Mereka akan melaksanakan ibadah tersebut apapun resikonya. Rasionalitas cenderung diabaikan, aturan social distancing akan diabaikan. Kedua, terkait ibadah-ibadah yang memang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid, seperti sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Partisipasi mereka masih cenderung sangat rendah. Mereka melaksanakan ibadah tersebut di rumah mereka masing-masing. Rasionalitas mereka cenderung tinggi, aturan social distancing pun diperhatikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada sahabati Arum yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan PKM ini. Semoga apa yang telah teman-teman dengarkan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan menjadi pengetahuan baru. Mungkin kita cukupkan diskusi pada kali ini. Sebelumnya, saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Bila mana ada ucapan yang nyelekit karena hati, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akhiri saja ku ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kawan-kawan. Ada sesi foto ya. Boleh ditampalin wajahnya yang ganteng-ganteng. Yang nulis, oke. Gas, ayo.